wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad din wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji berserta syukur karena sama-sama kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan berkat rahmat dan hidayahnya kita semua sampai sore hari yang berbahagia ini masih diberikan umur panjang, kesehatan dan kekuatan sehingga dapat berhadir di ruangan laboratorium IPA ini pada hari yang berbahagia ini dalam rangka melaksanakan mengikuti satu loka karya merupakan hasil belajar guru penggerak sebagaimana yang sedang kita laksanakan pada hari ini. Salawat dan beriring salam tidak lupa pula kita mengamalkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, di mana dengan berkat rahmat dan hidayahnya kita semua sampai hari ini masih diberikan kesempatan sehingga dapat berhadir di sini. Yang saya hormati Bapak Ibu yang sudah berhadir di dalam ruangan ini, dan alhamdulillah dengan kehadiran Bapak-bapak di sini mengikuti satu acara loka karya merupakan hasil nyata daripada calon guru penggerak pada SMP Negeri 3 Salam ini, merupakan program yang sudah digagas oleh guru penggerak yang merupakan satu syarat ataupun prosedur yang harus dilaksanakan oleh calon guru penggerak ataupun CGP pada SMP kita hari ini. Dan pada hari ini merupakan barangkali calon guru penggerak ini untuk melaksanakan suatu hasil nyata ataupun kerja nyata yang selama ini beliau kerjakan, sehingga barangkali pada hari ini untuk dilaksanakan suatu tindakan yang langsung ataupun yang nyata dilakukan oleh guru penggerak pada calon-calon guru yang ada ataupun tenaga pengajar yang ada di Negeri 3 Salam ini. Mungkin pada acara ini nanti Bapak Ibu barangkali memperhatikan ataupun menyimak apa saja yang dilakukan oleh calon guru penggerak di dalam acara proses dalam loka karya ini. Barangkali ada hubungan dengan kemajuan daripada pendidikan, cara mengajar ataupun menyusun program pembelajaran sehingga calon guru penggerak ini benar-benar menjadi motivasi bagi kita semua ataupun patokan menjadi contoh kepada kita di dalam proses program belajar mengajar di sekolah, sehingga pendidikan ke depan memang pendidikan yang sangat diharapkan yang sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Kita seiring dan sejalan dengan teknologi yang sedang marak-maraknya terus maju, sehingga kita tidak ketinggalan di dalam teknologi. Maka alhamdulillah dengan adanya guru penggerak, calon guru penggerak yang ada di SMP pada hari ini merupakan motivasi ataupun semangat terhadap guru-guru yang lain agar menjadi pedoman, dan kita pun memiliki rasa ingin mengikuti jejak-jejak daripada guru penggerak yang sebagaimana yang sedang digagas dalam masa-masa pendidikan ini. Kita doakan calon guru penggerak ini benar-benar bersemangat dengan putus asa sehingga terus berjuang sampai keberhasilan ini kita dapat semua. Mudah-mudahan dengan harapan kami di kepala sekolah, pada guru bapak ibu yang lain pun agar ikut berjuang untuk menjadi calon guru penggerak, karena dengan adanya kita berjuang mungkin mana tahu jalan sudah ada, pedoman kita sudah ada, dan bantuan pun kita sudah ada dengan adanya guru-guru penggerak yang sudah duluan berjuang dengan kita. Barangkali ini merupakan motivasi ataupun pembuka jalan yang paling awal bagi kita untuk menuju ke pendidikan yang lebih maju ke depan. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berhadir dan sudah memenuhi undangan daripada calon guru CGP pada siang ini ataupun sore ini. Mudah-mudahan program beliau dapat berjalan dengan lancar
dan apapun yang diarahkan nanti kita laksanakan dengan sebagaimana petunjuk. Maka kali ini yang mungkin bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar dan saya akhiri dengan akhir saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada kita semua. Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Pimpinan SMP Negeri 3 Sawang, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu yang telah berhadir di SMP Negeri 3 Sawang dalam rangka tugas saya selaku CGP calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Aceh Selatan dalam hal untuk membuat tugas aksi nyata. Salah satu tugas dari kami yang harus kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, itu tugas kewajiban daripada kami. Jadi dalam hal ini saya minta maaf telah mengganggu aktivitas Bapak Ibu, karena dalam hal ini saya ingin menyampaikan demi kita ke depan. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang budaya positif. Jadi sering kita dengar namanya budaya positif di sekolah kita. Apakah sudah sesuai dengan hal yang dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara? Apakah belum? Artinya sama-sama kita untuk belajar, untuk memahami tentang budaya positif. Yang pertama, coba kita lihat dulu. Ini ada suatu pertanyaan, setuju atau tidak setuju? Itu sudah ada nanti di hati kita semua. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi ketiga-tiga itu tentu sudah terbayang kepada bapak-bapak ibu semua. Apakah yang pertama itu hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kita sering memberi hukuman. Yang selama ini apakah sudah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang sedang dicanangkan sekarang ini? Coba di hati kita semua, apakah sudah sesuai? Yang pertama itu bagaimana? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana? Sesuai tak? Apakah Bapak Ibu semua sudah sesuai? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada yang menanggapi bisa disiplin anak. Ada yang setuju tak nomor 1? Sebelum kita lanjut ke pokok yang materi yang bagaimana maksud dari hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, oke. Sekarang kita jawab ke bawah. Kita lihat ke bawahnya. Ini ada perubahan paradigma. Artinya dari ilustrasi nanti pasti kita bisa menjawab semua ini. Kegiatan kepala tangan, suatu ilusi. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Artinya kita buat tulisan di kertas apa yang sangat berharga bagi kita. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Artinya kan begini, ya. Kemudian teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut.
Artinya yang B itu sekuat tenaga agar benda tersebut bisa kita kasih. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi? Kira-kira kalau begini kepalaan, tulisan di kertas itu sangat berharga, tidak boleh orang itu yang tahu. Teman kita bagaimanapun harus dia rayu, mau dia bujuk agar bisa kertas itu bisa dia lihat apa isinya. Kira-kira bagaimana? Apakah bisa secara daring ataupun bagaimana? Jadi dalam hal ini kalau kita bawa ke bawah dia ada ilusinya. Ini namanya perubahan paradigma teori kontrol ataupun teori pilihan. Namanya ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Iya atau tidak? Iya ya. Yang kedua, yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Sudah jelas ya. Nomor dua, ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Artinya begini, kalau ada siswa yang datang terlambat umpamanya, kita sering kan, kita selalu menyalahkan siswa, selalu kita menyalahkan siswa. Padahal dia ada tujuan kenapa dia terlambat datang ke sekolah. Kita nggak pernah bertanya. Yang pernah bertanya, kenapa kamu telat? Tidak pernah kita tanya alasan kenapa dia telat. Pasti dia ada tujuannya kenapa dia telat. Boleh jadi dia karena bergadang malam, boleh jadi dia karena sering main HP malam, dan hal-halnya lain tidak perlu kita tanyakan. Kita selalu menyalahkan siswanya. Kan sering itu. Saya pribadi dulu seperti itu juga. Ya, karena sedikit demi sedikit kita rubah paradigma kita ini. Artinya ilusi kita rubah sedikit demi sedikit. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Artinya apa? Segala tindakan kita yang positif itu pasti bermanfaat. Karena setiap yang kita laksanakan secara baik, insya Allah ke depan akan baik, artinya bermanfaat. Maka dari kepalan tangan tadi, cerita ini bahwa bisa kita ambil kesimpulan begini dia. Namanya perubahan paradigma, teori kontrol ataupun teori pilihan. Jadi dari ilusi ini yang tadi, ilusi guru mengontrol murid, sudah jelas. Kita yang kontrol siswanya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengubah karakter. Itu tidak sesuai. Karena kenapa? Kita selalu yang menyalahkan siswa. Tidak pernah kita tanya alasan kenapa dia telah datang ke sekolah dan kenapa nilainya kurang bagus. Oke, kita lanjut. Nah ini ada perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol, teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Artinya apa? Apakah bisa kita rubah pola pikir manusia? Bapak Ibu semua perhatikan dulu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak bisa. Tidak bisa kita rubah. Artinya kenapa? Pasti dia prinsipnya bagaimana? Dia mempertahankan prinsipnya tentu ada tujuannya. Karena setiap prinsip pasti ada tujuannya. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya apa? Kita pahami kepada dia. Kenapa dia berbuat begini? Pasti dia ada tujuannya. Iya enggak? Iya kan? Pasti dia ada tujuannya kenapa dia buat begini. Misalnya si A, dia di sekolah datangnya jam berapa? Kenapa dia tidak datang? Jangan langsung kita ponis. Itu salah secara
filosofi Ki Hajar Dewantara sekarang yang sedang dicanangkan. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, itu lagi tidak salah. Kita di kelas sering anak-anak kenapa dia berbuat, kadang-kadang dia suka mengganggu kawan. Karena kenapa? Dia pasti ada tujuannya kenapa dia. Oh, karena guru ini mengajar begini. Oh, guru mengajarnya kurang pas, umpama. Maka perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan itu salah. Karena siswa berbuat itu ada tujuannya kenapa? Pasti dia ada alasannya. Jangan kita polis langsung suat begini-begini, jangan. Kemudian teori kontrolnya bagaimana? Semua perilaku memiliki tujuan. Kita sendiri, semua perilaku pasti ada tujuannya. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Bisa nggak? Nggak. Kita pribadi bagaimana orang lain yang mengontrol? Sebenarnya yang benarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kita sendiri yang bisa mengontrol kita, bukan orang lain. Kemudian yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya apa? Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Artinya apa? Orang lain tidak bisa tahu apa tujuannya, bagaimana sifat, tidak tahu kita, kecuali sudah dilahirkan sifatnya bagaimana. Makanya teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Itu lagi yang selalu kita buat. Padahal yang benarnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya kerjasama yang perlu. Artinya ada kolaborasinya. Maka itu sekarang yang kita canangkan oleh Ki Hajar Dewantara yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Nah, ini lagi kita selalu bertanya siapa menang. Oh, kamu kalah ya, kamu menang ya. Itu sekarang sudah boleh sedikit demi sedikit kita rubah. Kemudian yang benarnya apa? Teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Artinya tidak bisa mencari kesalahan. Karena orang kenapa dia bisa salah, kita tahu dulu tujuannya kenapa, alasannya kenapa. Itu yang benar. Makanya namanya model berpikir menang-menang. Kalau dulu kan kita sering model berpikir menang kalah. Siapa menang siapa kalah selalu kita tanya itu. Padahal yang benarnya teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Kira-kira apa Bapak Ibu semua? Bagaimana? Kira-kira paham nggak? Paham ya? Oke, kalau sudah ada yang bertanya dari sini dari paradigma ini, perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol ataupun teori pilihan. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, ini ada namanya disiplin positif. Teori kontrol, teori pilihan yang dicetuskan oleh Dr. William Russell. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian di tanda ini, semua perilaku memiliki tujuan. Semua sifat kita yang kita tanamkan, yang kita nampakkan, yang kita perlihatkan, semua ada tujuan kita. Kenapa kita begini? Kemudian ada lagi model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian di bawah ini ada teori motivasi. Kemudian 5 posisi kontrol. Nah, ini nanti kita bahas. 5 posisi kontrol di sini namanya penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Nanti
ke depan ini. Selanjutnya ada nanti ini. Nanti ada lagi namanya segitiga restitusi. Kita lanjut. Makna disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin namanya disiplina, yang artinya belajar. Sebenarnya makna disiplin itu belajar. Dasarnya itu. Kemudian mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian di bawah ini ada juga ini. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepaduan. Sudah terbalik. Pada dasarnya disiplin itu artinya belajar. Tapi sekarang yang kejadian sekarang ini artinya sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepaduan. Kan itu yang kita terapkan sekarang ini. Padahal yang dasarnya disiplin adalah belajar. Kemudian selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Itu nama nilai kebajikan. Apapun sifat kita ini tetap tujuan kita yang mulia. Kemudian setiap perilaku ataupun perbuatan memiliki suatu tujuan. Baik jelek maupun baik, tetap kita memiliki tujuan apa yang kita perbuatkan. Maka sekarang jangan kadang-kadang ada siswa yang berbuat salah itu jangan kita salahkan dia. Tanya dulu kenapa kamu berbuat demikian. Kan itu sekarang. Jangan langsung kita vonis. Ya, bagi kita guru semua. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Kalau kurikulum Merdeka sekarang ada namanya profil pelajar Pancasila. Dia ada beberapa item. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu sudah jelas kita laksanakan. Kadang-kadang sebelum belajar kita berdoa. Kemudian hari Jumat kita yasinan sudah masuk. Kemudian mandiri. Kita siswa ini jangan kita selalu dia harus mandiri. Kita kasih materi, silahkan dia berbuat, bisa berkarya. Jangan kita selalu mendampingi dia. Kita padahal sebenarnya menjadi pengarah saja kita. Di mana siswa kurang paham, disitulah kita harus turun tangan dari hal tersebut. Dia harus mandiri, karena ke depan dia ingin mandiri, harus mandiri, bisa berkarya dan sebagainya. Yang selanjutnya bernalar kritis. Artinya ada ide-ide dari dia. Jangan dia berharap dari kita. Dia keluar ide-ide yang cemerlang dari dia. Makanya perlu bernalar kritis. Kemudian berkebinekaan global. Artinya apa? Dia bisa pandangnya luas. Artinya bagaimana ke depan dia tahu, oh begini, maka saya harus berbuat begini. Kalau kita pandu dia, lama-kelamaan dia tidak mandiri. Maka kita selaku guru Bapak Ibu semua, kita harus paham ini, karena sekarang sekolah kita ini mandiri belajar. Artinya sedikit demi sedikit kita harus mengarah ke kurikulum Merdeka. Kemudian bergotong royong. Artinya apa? Misalnya ada siswa kita yang sakit, kita empati, kita datang ke rumahnya, kita lihat apakah dia sudah sembuh atau belum. Itu namanya bersifat gotong royong. Ya, kemudian kreatif, tidak tinggal diam dia saja. Ya, itu. Kemudian selanjutnya
teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Namanya motivasi eksternal. Yang nomor dua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, namanya institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Namanya motivasi eksternal juga. Nah, inilah beliau ini, namanya Ki Hajar Dewantara. Dia berpendapat merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Itu makna merdeka. Karena sebentar lagi kita seorang guru pasti akan jumpa dengan beliau ini. Artinya apa? Teori-teorinya. Nanti di RPP ada namanya profil pelajar Pancasila. Kalau SMP kita belum, kita masih namanya mandiri belajar. Belum 100% kita mengalih ke kurikulum merdeka. Kalau sudah kurikulum merdeka nanti ada namanya profil pelajar Pancasila. Minimal tidak terkejut di saat nanti RPP-nya bagaimana. Ya. Kemudian selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Artinya apa? Yang di bawah ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Apabila kita memberi hukuman kepada siswa pasti ada resikonya. Siswa itu dendam. Kalau kita sekarang ini sudah dilarang oleh pemerintah untuk memberikan hukuman ini. Karena seperti saya katakan tadi di atas, pertama kita jumpa tadi, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu udah sedikit demi sedikit sudah bisa kita buang. Itu nggak jalan ya. Kemudian yang terakhir ini kita lanjut ke bawah ini. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembukanya, kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya apa? Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi ini contoh pengakuan ataupun apresiasi kebajikannya. Jadi tidak lepas daripada siswa dengan guru ini. Kemudian kita tinggalkan ini, kita lanjut ke ini. Nah, ini perlu kita lihat sama-sama. Tindakan guru. Baru tahu nanti mana perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kita sering seorang guru begini. Tindakan guru, misalnya ini tindakan gurunya contohnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi itu. Bagaimana Bapak Ibu semua? Kata-kata itu misal kita perintah kepada anak-anak, nak tulis kata-kata saya tidak akan terlambat lagi 100 kali di buku kamu. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya? Ya, nanti kita lihat jawabannya. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nanti kita lihat, disimpan jawabannya ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa hukuman atau konsekuensi? Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Disimpan jawabannya ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK.
hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu semua? Disimpan, kita lihat jawabannya. Itu jawabannya. Yang pertama tadi hukuman. Konsekuensi beda dengan hukuman. Begini Bapak Ibu semua. Kalau hukuman sudah paham kita semua ini. Hukuman biasa satu arah. Artinya apa? Kita sendiri yang menciptakan itu. Kalau konsekuensi, makanya sekarang di kurikulum mereka namanya keyakinan kelas. Artinya kesepakatan kelas. Maka kita di awal semester kita buat dulu keyakinan kelas kita apa. Kita buat antara siswa dengan kita. Bukan aturan, tapi keyakinan kelas. Maka lahirlah namanya konsekuensi. Umpama begini, kalau dia datang terlambat, bagaimana? Kita sepakat dengan siswa, jangan kita sendiri. Maka di kurikulum merdeka namanya keyakinan kelas. Kalau aturan berbeda, aturan biasanya tidak buat sendiri oleh guru maupun sekolah. Maka sekarang namanya ada keyakinan kelas. Nanti di kurikulum merdeka ditutup begini. Tidak ada namanya musyawarah antara siswa dengan guru. Ya. Kemudian ini, lari mengelilingi lapangan basket namanya hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret namanya konsekuensi. Konsekuensi ada kita buat perjanjian dengan siswa. Kalau begini nak, maka kamu begini nanti. Di saat dia berbuat kesalahan, maka namanya konsekuensi, bukan hukuman. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman begini, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi apa? Sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman ada kata-kata menyakitkan. Artinya ada dendam siswa kalau tidak memberi hukuman. Contoh umpama begini. Misalnya kadang-kadang begini, kita suruh hormat bendera di saat siang hari. Itu namanya hukuman. Padahal kita buat dulu keyakinan kelas kita bagaimana. Bagaimana konsekuensi kalau dia datang terlambat, kalau dia tidak buat tugas. Nanti sekarang di kurikulum merdeka sudah berubah. Minimal Bapak Ibu adalah tahu sedikit-sedikit ini, nanti jangan bingung. Ya. Kemudian ini lagi paksaan. Padahal dia stimulus tanggapan. Artinya memberi tanggapan. Jangan kita suruh memaksa. Mungkin siswanya bukan arahnya di A, padahal dia di B. Kita paksakan kamu nak harus begini nak ya. Jangan sekarang. Bukan makna kita beri kebebasan sama dia, bukan. Dia bebas tapi kita awasi dia. Di bawah kontrol kita tadi. Artinya apa? Kita guru sebagai pengontrol. Kemudian lanjut. Nah, ini ada namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya apa? Jangan kita selalu siswa ini kita salahkan. Kamu ini, kamu lagi, jangan. Kita bina dia, sehingga dia jangan sama kawan dia selalu dia diejek. Jangan. Tiba-tiba kalau kita bina dia bisa bergabung dengan kawannya dengan hal yang biasa. Jangan sampai dia down. Bagaimana down? Dia nggak pernah lagi berkawan, sudah malu. Di kurikulum merdeka sekarang dilarang. Kita bina dia. Di mana dia salah kita bina, sehingga kawannya beri pencerahan kepada kawannya, jangan sampai nanti dia tersisih. Maka namanya restitusi. Ini kita coba sedikit, namanya identitas sukses, ada identitas gagal. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ini di hukuman. Kemudian di konsekuensinya apa? Semua harus terjadi, beda bahasanya. Kemudian restitusi bagaimana? Restitusi merupakan pilihan, artinya kita bina. Bagaimana Pak Ibu? Kira-kira paham? Paham ya? Ya, terima kasih. Kita lanjut.
Restitusi artinya kita kembali siswanya ke kelompoknya dengan hal tidak meributkan siswanya. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Artinya apa? Kalau kita menebus kesalahan, selalu kita memberi hukuman. Tapi ini belajar dari kesalahan. Kita beri pencerahan sama siswa kita. Maka sudah berubah namanya paradigma sekarang dengan adanya kurikulum merdeka, ada namanya Ki Hajar Dewantara, pencetus pendidikan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Dia tidak bisa memaksa siswa. Bukan makna dia bebas kalau suka dia, bukan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Sampai yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jangan sampai dia mestinya merasa bersalah, merasa kesal dia, sehingga dia tidak bisa berkawan lagi. Kita lanjut. Nah, sekarang namanya keyakinan kelas. Maka di kurikulum merdeka tidak ada lagi namanya peraturan. Peraturan biasanya berpihak kepada guru. Sekarang kita guru menuntun murid ini. Bagaimana dia bisa bisa kita buat keyakinan kelas. Artinya ada antara kita buat dulu, bukan peraturan namanya ya, tapi keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas. Ini namanya ada budaya positif. Nah ini keyakinan kelas. Apakah ini keyakinan kelas atau tidak? Kita lihat, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas kita antara siswa dengan kita sudah buat keyakinan kelas. Nanti disimpan jawabannya. 2. Dilarang mengganggu orang lain. Yang selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Yang selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Apakah itu termasuk keyakinan kelas? Nanti disimpan jawabannya. Kemudian yang selanjutnya, dilarang menggunakan narkoba. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Selanjutnya, gunakan masker. Sampai yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Ini apakah ini kelas atau tidak? Dia jawab, ini sama-sama. Karena di keyakinan kelas itu ada tanggung jawab lagi. Kemudian selalu kembalikan buku ke tempatnya. Di keyakinan kelas itu ada masuk tanggung jawab, ada masuk menghormati orang lain, ada berkomitmen, ada kesehatan dan sebagainya. Itu di keyakinan kelas. Karena begini, kalau kita buat keyakinan kelas sampai siswa mau ke WC kita buat, misalnya berapa menit, umpama. Kita buat antara siswa dengan kita. Namanya keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas. Selanjutnya, ini kebutuhan dasar manusia. Kasih sayang dan rasa diterima. Artinya apa? Siswa itu butuh pilihan kasih sayang kita. Jangan kita selalu menghardik siswa, tapi dia butuh kasih sayang daripada kita, seorang guru, bapak ibu semua. Kemudian penguasaan. Alangkah ruginya sayangnya kita ada guru-guru yang telah masuk kelas, padahal siswa ingin dia materinya dia kuasai. Maka siswa itu perlu penguasaan. Artinya kita kadang-kadang telah masuk lokal karena kenapa? Siswa yang dirugikan, maka dia kurang menguasai materi. Kemudian siswa itu perlu kesenangan. Yang terakhir, kebebasan. Siswanya perlu kebebasan.
Artinya di bawah kontrol kita juga, bukan suka-suka hati dia, tapi di bawah pengamatan kita. Ini dasar kebutuhan dasar manusia, tetapi ini ada 5: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kelima-lima ini semua ada pada siswa kita. Maka kebutuhan dasar manusia 5 ini, maka perlu kita seorang guru, bapak semua dan ibu, yang kita harus kita terapkan di sekolah. Ini posisi kontrol yang saya bilang tadi. Yang pertama ini 5 posisi kontrol kita seorang guru. Yang pertama penghukum. Di bawahnya apa guru berbuat? Menghati, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kita akan merasa kita sekarang di posisi mana. Kemudian pembuat rasa bersalah. Bagaimana dia? Berceramah, mengatakan seharusnya kamu ini, ibu kecewa sama kamu dan sebagainya. Itu pembuat rasa bersalah. Kemudian teman, membuat alasan-alasan yang untuk muridnya. Kemudian selanjutnya pemantau, menghitung dan mengukur. Kemudian selanjutnya manajer, menyajikan pertanyaan-pertanyaan. Jadi yang kelima-lima posisi kontrol ini sering ini kita lakukan ini. Yang penghukum, yang selama ini kita ini, padahal tuntutan pemerintah ini sebagai manajer. Maka kita sendiri semua guru, dengan ada lahirnya guru mereka, kita rubah sedikit demi sedikit. Ini penghukuman sering kita ini. Selalu kita menyakiti siswa. Padahal yang tuntutan pemerintah di manajer. Artinya apa? Nah ini bahasanya guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya awas ya. Kan sering itu kita kepada siswa. Kalau kamu melakukan awas ya kamu, dan sebagainya. Itu penghukum. Hampir semua guru seperti itu. Maka dengan lahirnya kurikulum merdeka, maka ini ada 5 posisi kontrol kita seorang guru. Kalau pembuat rasa bersalah bagaimana? Kamu seharusnya kamu sudah tahu. Guru bilang seperti itu. Ibu adalah sekali mengatakannya, ibu stres. Sering seperti itu pada anak-anak. Ya. Kemudian sebagai teman, nah ini lagi, ayolah lakukan demi ibu. Kan ini agak bagus sedikit. Kita anggap siswa ini sebagai teman. Kemudian teman kau. Artinya apa? Apa peraturannya? Kita sampaikan kepada murid kalau ada bersalah kita panggil dia. Kemudian yang dituntut oleh pemerintah ini sebagai manajer. Artinya apa? Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kita pada siswa kalau dia bersalah. Bagaimana kamu bisa memperbaiki masalah ini? Katanya sama dia. Pasti dia teringat kepada konsekuensi yang kita buat di saat keyakinan kelas. Ya. Yang selanjutnya, ya ini pernyataan. Ini yang posisi apa tadi? 5 posisi kontrol guru tadi. Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan sebagai manajer. Nah, kita lihat sama-sama pernyataannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Artinya sampaikan kepada murid. Itu termasuk kemana? Pembuat rasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu selalu salah ya, pernah benar. Itu sering kita katakan seperti itu. Itu namanya penghukum. Kadang-kadang tidak pernah. Padahal sekali 2 kali benar kan. Jangan kita bilang tidak pernah. Itu namanya penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah, ayo lakukan ini nak demi bapak. Itu kita sebagai teman. Namanya posisi kontrol sebagai teman. Yang selanjutnya, apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini?
Artinya ini sebagai pemantau. Yang terakhir, nah ini yang diharapkan oleh pemerintah. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Artinya ada siswa yang berbuat kesalahan, kita tanya sama dia, bagaimana nak kamu bisa menyelesaikan ini? Dia nanti timbul ide-ide dari dia, pasti dia teringat kepada keyakinan kelas. Namanya manajer. Yang terakhir, kamu selalu paling terakhir. Nah, kata-kata selalu ini, karena mungkin siswa itu selalu sering dia berbuat kesalahan. Tapi bahasanya kamu selalu yang paling terakhir. Itu namanya penghukum. Maka yang penghukum ini sedikit demi sedikit kita robah. Kemudian nah ini namanya segitiga restitusi. Ada namanya validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas. Di saat ada masalah di sekolah, inilah yang cara kita melakukannya. Namanya segitiga restitusi. Nah ini contoh ini validasi kebutuhan. Ada kata-kata, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ada siswa yang bertengkar sehingga dia langsung tonjok kawannya. Dia tanya, mengapa kamu buat seperti ini? Ya, itu namanya validasi kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan. Ini nilai apa saja yang telah kita sepakati, artinya keyakinan kelas kita. Yang terakhir, menstabilkan identitas. Bagaimana? Misalnya anak berbuat kesalahan, kita bilang setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Sehingga jangan terlalu down siswanya pikirannya. Kalau kita tambah lagi hal-hal tidak senang, pasti dia down lagi, pikirannya ke bawah terus. Jadi buat supaya dia alasannya kenapa. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Nah, itu namanya segitiga restitusi. Nah ini kata-katanya. Namanya menstabilkan identitas. Contoh guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Tetapi ibu bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Begini maksudnya. Kita kan sering kita menyelesaikan masalah, katanya siapa salah tadi? Jangan kita tanya, yang penting kita selesai dia masalah. Jangan tanya salah siapa, benar siapa. Tapi kita tanya siapa, bisa kita menyelesaikan masalah. Kemudian yang terakhir, validasi kebutuhan. Begini dia. Ada guru berkata begini, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk. Misal begini, dia berkelahi, padahal dia menunjuk kawannya. Guru bilang sama murid tersebut, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Artinya apa? Kita bangkit supaya alasannya kenapa. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kita cari koreksi dia. Jadi kita tanya, langsung kita hukum dia menjadi pembuat yang berbuat salah. Jangan. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah ini yang terakhir, segitiga restitusi yang terakhir. Kita tanya menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Kita tanya sama dia. Kemudian nilai-nilai universal apa saja yang telah kita sepakati? Kita tanya sama dia kalau dia namanya menanyakan keyakinannya. Sudah habis? Kira-kira ada yang bertanya ataupun sudah paham? Walaupun sedikit paham, yang penting sudah terarah dulu. Yang perlu kita tanamkan 5 posisi kontrol. Jangan kita sebagai penghukum. Itu salah sekarang. Kadang-kadang kita kan ada namanya suruh ke
apa namanya cabur rumput lah dan sebagainya. Usahakan hindari itu. Usahakan kita menjadi manajer walaupun tidak 100% dulu. Nanti di kurikulum mereka pun nanti 2024 sudah kita ketemui 5 posisi kontrol. Nanti cara menyelesaikan masalah bagaimana? Segitiga resolusi tadi. Cara kita menyelesaikan masalah. Ya, Bapak Ibu semua. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa pada semester 1 kelas 2. Sebelum kita belajar, kita buat dulu namanya keyakinan, bukan peraturan kelas. Namanya keyakinan kelas antara kalian dengan Bapak. Jadi kalian nanti kalau kalian buat di kertas ini Pak bagi, benar-benar kalian laksanakan, bukan peraturan kelas. Paham? Oke, Pak bagi. Tulis langsung di tempel. Tulis misalnya bagaimana? Boleh, nggak apa-apa. Langsung tulis di tempel. Ya, buat namanya keyakinan. Langsung ya sudah, langsung tulis. Iya, sejujurnya bagaimana? Keyakinan kelas misalnya datang di waktu umpama. Kalau ada tugas buat, artinya tanggung jawab. Oke, silakan. Satu saja. Cepat. Yang sudah langsung tulis tempel ke dinding. Cepat, jangan kompromi, langsung isi hati kalian. Buat terus, jangan lama-lama. Ya, jangan lama-lama, langsung tulis. Langsung, apa? Misalnya, datang ke sekolah, cepat masuk ruangan, cepat waktu. Yang sudah silakan tempel ke depan. Satu saja. Nanti kita kumpulkan semua nanti menjadi banyak. Udah, cepat, udah, siap, langsung jalan. Tempel terus, sudah. Tempel. Ya, rapi tempelnya udah. Cepat. Ya. Ya rapi, oke, yang itu nilai. Oke, yang lain? Udah? Langsung tempel, satu saja. Dudi dah, Dudi, siap Dudi. Dudi, siap. Langsung tempel. Ya sudah, tempelkan terus. Oke. Ya rapi, tempel ya rapi. Langsung di atas, kalau yang di atas sudah penuh di atas. Oke. Oke. Ya, boleh ya rapi, ya rapi. Oke. Di bawah terus. Di atas Diana. Di atas, ya. Mang, cepat mang, udah dia mang. Udah deh Bu, cepat. Cepatlah. Sebelum kita baca ya, ini kita baca ini. Kamal sudah kamal. Oke, langsung di bawah dia rapi. Ya. Oke, kita baca dulu ya. Ini keyakinan kelas antara kalian dengan Bapak. Diingat, yang pertama pergi ke sekolah, garis miring, masuk kelas tepat waktu. Nanti kita simpulkan nanti. Kemudian masuk ruangan tepat waktu sama nih ya. Ini juga sama. Ini harus pakaian harus rapi, oke. Kemudian masuk ruangan terlambat 5 menit, oke. Ini selalu buat tugas, oke. Oke, disuruh buat tugas harus mengerjakan. Kemudian pergi ke sekolah tepat pada waktunya, hampir sama. Kalau mengambil barang orang harus dikembalikan, tanggung jawab, oke. Kalau ada tugas dibuat, datang ke sekolah tepat waktu, oke. Kemudian ini sama juga, datang ke sekolah tepat waktu.
sama. Oke. Jadi kesimpulannya begini. Ini kan namanya keyakinan kelas. Antara kalian yang kalian buat benar-benar kalian laksanakan nanti. Paham? Kalau yang melanggar apa kita kasih? Apa konsekuensinya nanti? Oke? Demikian. Jadi demikian apa namanya keyakinan keras kita harus dilaksanakan selama satu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.